Banyak kali janji-janji ini kira-kira terrealisasi enggak gitu? Kalau tak berjanji, orang tak milih dia. Itu. Kawasan Tenayan yang janji-janji dulu. Kepala daerah mau berjanji, wakil pun berjanji. Wakil pun berjanji. Memerangi kemiskinan pengangguran. Nah, ini lebih repot lagi. Kalau pengangguran dicarikan lapangan pekerjaannya diciptakan, bukan diperangi lari marah mereka nanti. Asta cita dia 5 tahun. Ya kan, duit enggak ada. Utang banyak. Hanya pemimpin kan dia berjanji aja. Cuman sekarang uangnya ada nggak untuk membangun? Ya bukan tebilan aja. Ya inhu, rohul, banyak sekarang kalau kita lihat di media sosial ya. Oke, udahlah Om, kita bicara inilah Om. Janji-janji pilkada Om. Terus? Iya. Apa ceritanya janjinya? Banyak kali janji-janji ini kira-kira terrealisasi enggak gitu? Baik gitu ya? janji gubernur, Janji bupati, wali kota gitu ya. Wali kota, bupati, wakil pun berjanji zaman anu kemarin. Iya kan? Kepala daerah mau berjanji, wakil pun berjanji. Wakil pun berjanji, ya kan? Berjanji, ya? Itu rakyat menagih gitu. Ya, tentu rakyat menagih, ya jadi kan? gini, kepala daerah ini memang dia harus berjanji. Ya. Kalau tak berjanji, orang tak milih dia. Tak milih dia, betul. Cuman janji-janji ini kan dituangkan dia nanti ZK. Dituangkannya dalam visi misi. Nah, janji-janji itu. Cuman janji-janji ini kalau terlalu berat, berat dia nanti kita mewujudkannya. Nah, makanya harus disesuaikan. Misal, saya mau lihat aja janji misalnya, janji wali kota. Dia akan menyelesaikan persoalan pengangguran. Nah, apakah bisa? Nah, itu dia. Karena persoalan yang berlarut bisa kita hadapi ketika kita melihat kawasan industri Tenayan. Kalau itu hidup kawasan industri Tenayan, itu bisa menyerap hampir 20.000 orang tenaga kerja. Kenapa saya bilang tenaga kerja? Mulai dari orang jualan di sana, buruh yang akan bekerja di sana. Jadi semuanya banyak bisa meraih pekerjaan di sana. Maksud saya itu adalah semua orang yang akan bekerja di kawasan itu bisa menyerap banyak orang. Di kawasan Tenayan itu. Kawasan Tenayan yang janji-janji dulu. Nah, ini kan apa bisa diwujudkan? Nah, itu satu persoalan yang muncul. Karena janji seorang wali kota misalnya, gubernur, Agung misalnya, kita contoh aja Agung dulu. Nah, contoh aja dulu Agung. Nah, ini juga itu. Nah, jadi persoalan besar di dianya. Karena jika kita mau lihat itu terus, kalau kita misalnya mau lihat lagi apa namanya janji yang dalam visi misinya gubernur misalnya, memerangi kemiskinan pengangguran. Nah, ini lebih repot lagi. Kenapa kemiskinan mesti diperangi? Pengangguran diperangi kan tidak mungkin. Cuma dia tidak bisa diperangi. Kemiskinan itu bisa diturunkan. Diturunkan dia. Kalau pengangguran dicarikan lapangan pekerjaannya diciptakan, bukan diperangi lari marah mereka nanti demo besar-besaran, apalagi buruh. Nah, ini jadi persoalan-persoalan besar yang mendasar yang harus kita selesaikan. Makanya janji-janji itu menjadi berat ketika 2025 di bawah kepemimpinan presiden itu cut off banyak anggaran-anggaran yang tidak produktif dan dia melakukan efisiensi. Nah, ketika dilakukan efisiensi, ini ikutannya banyak. Makan siang, makan siang yang kita tahu di APBN murni itu baru dianggarkan 71 T. Sementara untuk kebutuhan 1 tahun hampir 470 T. Nah, dari mana mau di cut off di sini? Cut off di sinilah makanya langsunglah presiden perintahkan untuk lakukan pemangkasan terhadap perjalanan dinas, terhadap ATK, terhadap antublau yang tidak bermanfaat, itu diefisiensikan dia. Nah, ini kan banyak untuk menghemat, apalagi bunga utang kita kan cukup besar. Dia mengganggu mengganggu dia semua kehidupan. Cuman ketika dipotong gini, ikutannya juga efeknya luar biasa terhadap ekonomi. Apakah ekonomi khususnya di masyarakat kecil Kalau pejabat mereka ada gaji, ada tunjangan pegawai misalnya, atau orang-orang yang bekerja di ASN gitu ASN atau di BUMN atau apa semua yang memang ada kerjaannya, memang mereka pasti ada gaji tetap. Nah, bagi mereka yang sekarang kita tahu hampir
di semua lini sekarang orang mem-PHK besar-besaran. Nah ini kan luar biasa efeknya. Termasuk katanya baru-baru ya. Sambu yang dulu notabene payah dijangkau karena dia jauh. Nah sekarang malah akan PHK 3.500. Nah ini luar biasa. Ikutannya apa? Akan ada kejahatan. Ya kan akan ada kejahatan nih. Gaji menurun berarti Bang ya? Iya akan ada kejahatan, akan banyak ini akan repot lagi. Belum lagi 14.000 yang di Seritek itu, belum lagi di Sanken, belum lagi di mana tuh Batam yang terbaru. Nah ini banyak persoalan. Nah pengangguran ini punya efek luar biasa. Nah efek luar biasa ini bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan juga berat. Menciptakan lapangan pekerjaan itu bukan gampang. Nah dalam kondisi berat gini, apakah ada orang yang akan membangun industri-industri baru yang bisa menyerap tenaga kerja yang saya bilang tadi, balik ke pangkal untuk Pekanbaru? Apakah seorang wali kota Pak Agung misalnya dengan Makarius bisa enggak menyelesaikan membangun, mewujudkan yang namanya kawasan industri Tenayan? Nah ini perlu dia kolaborasi baik dengan gubernur. Dan ketika nanti ini bisa terwujud, dan automatically Pekanbaru bisa nyerap tenaga kerja secara globalnya, khusus Riau juga ikut mengurangi angka pengangguran, dan itu juga mengurangi angka kemiskinan untuk dua daerah saja, misalnya Pekanbaru atau Riau. Tapi kawasan-kawasan lain juga mesti perhatikan. Misal yang tinggi itu kawasan untuk tingkat kemiskinan misalnya di Meranti, termasuk juga Talu, Rengat juga jadi Indah. Nah ini jadi persoalan besar ketika ini ditambah lagi APBD yang khususnya untuk daerah-daerah di Indonesia memang ketergantungan tinggi terhadap APBD. Nah ini jadi persoalan-persoalan. Saya kira kebijakan pengijangan itu mesti dibenahi dengan baik ketika akan menyusun nanti RPJM mereka, ZK. Nah ini serius lah, misalnya bapedanya, dispendanya atau apa, ya kan. Nah saya kira ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi intinya janji-janji pilkada ini mesti masuk ke dalam RPJM. Kalau janji itu kan belum tentu, tapi visi misi wajib dia. Visi misi wajib, janji belum tentu. Contoh. Tapi janji ini dia akan ditagih. Masyarakat tagih. Karena dia sudah terucap dan terdokumentasi dengan baik. Ini contoh kita contoh kan dalam pemilihan gubernur kemarin, pilkada itu kita melihat kan Ustadz Abdul Somad itu kan menandatangani perjanjian dengan SF dan Wahid dan SF. Nah ini Pak Wahid, Pak Gubernur. Ini gimana? Jadi gini, apakah ini sudah wajib dilaksanakan atau tidak? Ini sudah tanda tangan loh. Nah, jadi gini, mungkin pakai matre, kan? Coba. Tidak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya janji itu kan tidak masalah sepanjang bisa diakomodir dalam nomenklatur yang tertuang di dalam kita APBD kita. Akan ada kode rekening apa semua bisa diakomodir. 16 poin ya. Ya, artinya kan bisa gitu. Nah, mereka waktu itu mungkin menyusunnya dalam kondisi normal. Artinya disepakati dalam kondisi normal waktu itu. Ya kan tanding. Nah, sekarang kan di abnormal Pak ZK. Nah, abnormal ini mungkin saya kira Pak Gubernur sudah pernah ngomong paling tidak dapat semua, separuh. Dari 16 itu 8 gitu. Ya, 8 sudah oke lah katanya. Dan itu kan saya kira mungkin ada bargaining juga sama Pak Abdul Somad, UASnya, bahwa kondisinya mungkin Ustadz Abdul Somad juga memahami dengan kondisi keuangan ini. Tapi paling tidak mana yang terasa berat, oke lah di hold dulu. Karena yang mana yang lebih fokus. Ini 5 tahun loh. Ya makanya, ya kita kan tidak tahu normalnya apa. Kalau normalnya cepat, lebih cepat lagi lebih baik kan gitu. Kalau tak normalnya mungkin perkiraan kita 2-3 tahun ke depan lah baru bisa normal kondisi ini. Ya mungkin penyusunannya mana yang prioritas tahun pertama, tahun kedua, yaitu selesai. Yang penting dia ada dalam buku induk RPJM, sehingga itu yang bisa dipertanggungjawabkan nanti oleh kira-kira ini pengalaman Pak Yan ya sebagai sekda, kira-kira dalam RPJM itu dia masuk di bidang apa itu? Di bidang agama apa di bidang apa? Jadi 16 butir. Menyesuaikan saja, menyesuaikan aja. Misalnya kalau dia akan membangun pembangunan misalnya, ya kan itu, pesantren, sekolah, itu kan apa gitu. Ya dia
bisa hibah misalnya atau apa, bisa dalam bentuk hibah barang atau hibah uang kepada misalnya si Siak pernah lakukan bangun gontor putra, putra kita hibahkan dia kepada pondok pesantren Gontor di waktu itu di Kabupaten Siak, dan itu kita lakukan. Sebenarnya sepanjang dia bisa diwujudkan dengan baik dan mana yang prioritas, ya itu bisa saja diwujudkan. Cuman sekarang kan kondisinya sedikit agak berat untuk 2025 ini. Nah ini pulihnya kita tidak tahu, tergantung nanti kebijakan pusat lah ya. Kebijakan pusat dan kebijakan gubernurnya. Kalau nanti Pak Gubernur dengan Pak Wakil bisa menyelesaikan dengan baik mana yang prioritas, ya bisa kondisinya mungkin di tahun ketiga baru bisa normal lah ya, saya kira gitu. Itu satu. Nah sekarang bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati, wali kota, tapi wakil juga berjanji loh. Zaman-zaman apa? Itu bagaimana? Saya pernah baca ya. Calon wakil gubernur SF kalau menang akan menggaji RT apa RW itu? RT 1 juta. 1 juta. Itu masuk nggak di akal tuh? Berapa RT Sariau nih? Enggak, gini aja Pak Yan. Bagusnya kalau memang nggak masuk di akal, jangan berjanji gitu. Bukan. Jadi apa? Janji udah terucap, minta maaf aja. Nggak akan mungkin itu bisa dilakukan. Jadi RT, jadi RT itu tidak menunggu lagi janji-janji orang ini, kan? Bilang aja, macamnya macam Pak SF sudah jadi wakil gubernur, ya kan? Kami sudah cek, sudah ini, ternyata situasi sekarang sangat sulit. Apa ada transparan gitu, Bang? Sudah tuh ketentuan juga. Ini harusnya kan tanggung jawab bupati, wali kota, RT betul, ini ya kan. Nanti double keuangan. Untuk itu masalah janji kemarin kami tarik kembali dan mohon maaf. Kan bagus. Gentleman. Ya, bisa itu bisa saja. Bisa dilakukan, bisa juga memang kalau dia memang janji itu dia mau tepati, ya bentuk tapi hibah bisa saja. Bisa enggak? 1 juta. Bayangkan berapa RT? Itu kan janji, artinya janji dia kepada itu. Tapi bisa kalau dalam kemampuan keuangan ada, itu bisa diwujudkan. Tapi polanya kan ada dua. Pola kita ini kan ada dua, hibah dia, hibah dalam bentuk barang atau hibah dalam bentuk uang. Bisa saja nanti dia berikan hibah dalam bentuk uang kepada bupati, wali kota, tapi hibah itu nanti diberikan wujudnya nanti untuk penambahan. Intinya sepanjang ini belum dicabut janji ini oleh wakil gubernur, ini masih bisa berlaku. Jadi RT itu masih bisa berharap nih. Masih bisa berharap. Namanya juga berharap. Sebelum dicabut dicabut ya. Artinya gini, yang sudah tertuang pun di dalam APBD Kota Pekanbaru belum tentu dibayar. Sepanjang itu ada uangnya bayar. Kalau sepanjang itu tidak ada, artinya kan memang tidak ada, tak bisa dibayar. Tapi yang kita tahu selama ini kan di kabupaten kota seluruh Indonesia memang untuk RT RW-nya dibayar. Memang dia mungkin bukan haknya kewajiban provinsi untuk membayar, tapi janji dia kan membantu. Artinya kalau memang ada dari kota, katakanlah dari kabupaten, 1 RT itu 500.000 atau 600.000 per bulan, dia mau support 1 juta, tinggal dihitung saja berapa jumlah RT RW. Cuman mesti dihitung lagi apakah ini prioritas atau yang lain, karena kita tahulah banyak RKB misalnya ruang kelas belajar yang itu kita pernah mendengar juga janji penggali kubur, imam masjid, imam masjid. Sudah itu satu rumah satu sarjana ya kan, ini gubernur kita kan. Tapi ada satu lagi yang paling menarik Pak Jul. Ini kampungnya Pak Yan nih. Pembangunan jembatan Pak Ning Pulau Bengkalis. Ini gimana? Sempat nih ketika pilkada ribut. Namanya juga janji. Nama pemimpin itu kan berjanji. Itu nggak janji Pak. Kita lihat kemarin sudah ada DED, sudah ada sudah kegiatannya sudah berjalan. Ada di situ. Ada DED-nya Bang Anu. Iya. Kita dapat kabar. Saya tahu persis. Namanya pemimpin kan dia berjanji aja. Cuman sekarang uangnya ada nggak untuk membangun? Itu aja. Kalau DID saya kira bisa saja dianggarkan dia. Cuman mewujudkannya dalam bentuk fisik itu mesti dihitung, karena kalau dibangun jembatan urgensinya apa? Nanti kan jadi persoalan lagi. Tinggal lagi pilihannya mana. Dalam kondisi sulit ini tinggal pilihan. Prioritas lagi ya. Pilihan lagi mana yang maksud kita nengok situasi ekonomi kayak gini, Om Yan.
ya gentleman aja lah. Gubernur, bupati, wakil-wakil. Akui. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Minta maaf kan? gitu ya. Minta maaf. Terus terang aja, ya kan? Misalnya saya wali kota, saya pernah berjanji apa tuh ya? Saya tengok Pak Agung itu mau ngasih apa dia tuh? HP ya, HP ponsel untuk RT atau RW gitu. Wah, HP sama Honda apa sama apa gitu ya? Ponsel lah gitu. Ponsel apa? Iya, kalau kita nengok realitas yang ada, situasi yang ada ini, saya yakin lah Pak Prabowo ini dia juga asta cita dia 5 tahun, ya kan, duit nggak ada, utang banyak, pastilah dia akan terus ya kan, misalnya DBH dipotong, apa dipotong, jadi 5 tahun ini ekonomi kita kayak gini, ditambah lagi, Om Yan, kita defisit, kita tunda bayar, ya kan, jadi dari sekarang tuh gentleman aja, jadi sebelum mereka menyusun RPJMD sama Dewan, ya kan, sudah bicara aja, oh ini nggak bisa sampai ke kemana-mana. Yakin kita maklum. Nah itu dia. Daripada kita menunggu-nunggu, ya kan? Berarti kapan kita COVID kemarin berarti ya? Iya, satu lagi bukan apa-apa. Nanti ditagih orang mau dekat pilkada besoknya. Pembohong nih. Pembohong dulu kau bilang jembatan Bengkalis. Lebih baik dari sekarang, ya kan? Dulu kau bilang mau bantu RT 1 juta, mau ngasih handphone, mau menggaji tukang gali kubur, macam-macam lah. Kalau kita buka di TikTok tuh janji itu. Janji udah payah nyatatnya Om Oji. Udah payah janji itu ya. Namanya janji itu kan dalam wajar, kondisi wajar kan. Namanya dia menjual program, menjual ini pingin masyarakat menjual mimpi dia agar masyarakat memilih dia. Janji itu kan dia sampaikan ketika dalam kondisi, sekali lagi saya ngomong dalam kondisi normal. Wajar kan. Dan namanya orang berjanji. Iya kan. Nah sekarang tinggal itu janji pilkada lagi. Nama janji pilkada. Sekarang kan udah jadi nih. Udah dilantik, udah diapa ya. Kan? Tinggal bisa ndak wujudkannya. Kalau ndak bisa tuh. Maksud saya kalau ndak bisa. Jadi gini, saya ngelihatnya gini ya. Artinya mungkin ini kan saya yakin kalau Bengkalis Pak, jembatan Pak Ning Bengkalis, situasi negara kayak gini nggak ada. Kita tunggu aja, mungkin kan? Mereka ada cara lain. Kita tunggu aja lah dengan cara. Kita doa lah, kita doa lah ya. Kita doa aja lah supaya nanti dia terwujud. Masuk di PSN misalnya masuk dia. Cuman kan sampai sekarang kan PSN belum ada, belum nampak lah. Sudah. Maksudnya belum nampak. Kita punya itu kan belum nampak. Belum nampak dia. Mudah-mudahan nanti bisa saja nanti 2-3 tahun lagi dia muncul tiba-tiba kan revisi PSN misalnya. Itu bisa terjadi di kapan saja. Itu dimungkinkan. Nah, tinggal lagi kita meyakinkan terus pemerintah pusat. Nah, yang jadi persoalan itu kan sebenarnya yang harus dipikirkan ekonomi masyarakat ini, Pak ZK, Doji ya. Ekonomi ini loh yang penting tuh. APBD itu sangat sangat tergantung. Ekonomi masyarakat sangat tergantung dari APBD. Itu dia. Betul. Nah ini kan nanti banyak janji-janji politik kepala daerah misalnya mau kasihkan baju seragam gratis, makanya ada beberapa diskusi saya dengan calon-calon kepala daerah yang pingin tanding kemarin, rata-rata ngomongnya akan memberikan baju seragam gratis. Saya bilang mampu nggak, terus tolong dipilah. Sekarang gini, kenapa gitu? Kami udah janji Bang Yan, kami udah janji Pak Yan. Oke, kalian udah janji ya benar. Cuman hal-hal gini kan mesti didiskusikan. Kenapa gitu? Kami juga pernah di Siak melakukan janji itu, dan itu kita wujudkan dalam bentuk apa? Kita kena menghitung dengan pasti angkanya. Misalnya yang kami wujudkan adalah baju gratis untuk anak miskin. Situ ada baju. Bukan seluruhnya ya? Bukan ya Pak. Anak miskin kita kasihkan baju seragam 1 pasang. Sudah itu tasnya. Enggak. Kalau makan gratis ini kan mau anak orang kaya, nah, orang miskinnya kan dikasih semua. Nah, termasuk juga ini. Makanya saya bilang seragam gratis ini gimana? Kalau dulu kami ada daftar pilah. Soalnya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan itu nanti akan memberikan data ke Bapeda. Nah, Bapeda memastikan bahwa ini anak sekolah, dan itu pun nanti kita lakukan cross check lagi ke kepala sekolah, benar nggak nih? Kita pastikan lagi dengan kepala desa maupun RT RW-nya benar nggak nih data-data ini. Nah, baru kita berikan bantuan waktu itu sepatu, baju, tas, 3 itu. Nah, timbul lagi itu pun jadi polemik. Persoalannya apa? Pada periksa-periksa juga tuh ya sama APH ya. Ya, satu. Yang kedua bukan persoalan itu. Ketika kebijakan itu keluar,
Nah, tanpa disadari oleh kepala daerah, kepala sekolah mengeluarkan lagi seragam, Pak. Ada baju Melayu, iya kan, ada baju olahraga. Nah, ini yang jadi repot. Itu mau duit lagi. Nah, ini yang namanya kebijakan yang kata Jul tadi. Dokternya bilang ambivalen dia. Kebijakan yang ambivalen, paradoks dia. Ketika ini dikeluarkan untuk gratis, sementara kepala sekolahnya mengeluarkan lagi ada baju olahraga, ada baju ini, baju Melayu. Nah, ini kan merepotkan anak sekolah. Bagi orang anak-anak yang tidak mampu, dia akan mundur dia untuk sekolah. Karena nanti saya malu kalau tidak pakai baju itu. Nah, ini persoalan-persoalan ini sebenarnya harus diantisipasi dengan baik. Nah, itulah makanya kami dulu di SIA semuanya kami bahas dulu sebelum mengeluarkan kebijakan. Karena risiko yang dihadapi itu berbahaya bagi kepala daerah nanti di kemudian hari. Saya tidak bilang apa, pernah dulu seorang kepala daerah juga di Riau ini, ketika banyak-banyak janji saja 1, 2, 3 janji itu tidak tepati, orang kan sudah mulai kecewa dia dengan itu. Masuk pula COVID. Nah, itu dia. Nah, ini 50-60% janji tak terrealisasi kan. Itu dia itu. Nah, kondisi kan sama nih sekarang. Nah, makanya itu. Ya kan? Sama. Dulu COVID, sekarang pemotongan DBH. Nah, ini yang maksud saya itu diantisipasi. Semuanya. Tunda bayar. Iya. Nah, ini lebih berat lagi. Defisit lebih berat lagi. Daripada COVID lebih berat nih. Kalau COVID dulu, bukan, kalau COVID dulu kan refocusing saja. Artinya misal gini, dana masuk. SPPD kita kan tidak bisa jalan nih. Dialihkan pembelian APD-nya. Ya kan, alat pelindung diri itu belikan ini. Jadi semua direfocusing kepada yang memang kita butuhkan waktu untuk COVID, menunjang COVID, jangan sampai orang mati kan, itu dia. Lebih penting nyawa daripada yang lain-lain waktu itu. Dan memang tidak ada lagi, kosong. Kita kalau Pak ZK di sekwannya masih jalan-jalan, kita tidak tahu juga kan. Tunggu dulu ya. Termasuk janji Wali Kota Agung Nugroho kan. Kalau saya menjabat, banjir akan tuntas, parkir akan rapi. Kan udah dibuktikan. Tunggu dulu. Iya, udah turun. Tapi petugas parkirnya masih tidak pakai baju parkir. Kalau misalnya memungut bayaran tidak pernah menunjukkan tiket. Ya kan? Ini kan hal-hal kecil tapi kan penting. Iya kan? Nah, jadi kita pun harusnya kebijakan itu kan lengkap. Jadi bukan hanya turun. Tapi dia berpakaian seragamnya jelas, dia tukang parkir resmi, ada bednya sudah tuh, setiap dia mau minta duit, Pak, tiketnya. Jadi tapi itu jadi kan dalam Perda pun ada yang begitu kan. Ada. Jadi gini, saya izin nih belajar. Termasuk juga Om, termasuk apa sampah. Masih kita lihat juga bertumpuk walaupun kerjasama sama pihak ketiga. Harusnya Pak Wali juga mengingatkan camat sama lurah. Bukan, dia mengawasi juga. Tidak ada sampah, dia ribut sama pihak ketiga itu yang kerja sama-sama kita. Jangan pantang-pantang udah ada pihak ketiga. Dia diam-diam aja. Itu kan udah kan udah bayar. Padahal di daerah dia, Om. Kan. Nah, termasuk satu lagi, Om. Ini saya barusan melihat lah kemarin janji gubernur kita Pak Wahid. Begitu saya dilantik, kerja pertama saya menganukan jalan berlubang, mengaspal jalan berlubang di Riau ini. Yang kedua pendidikan, dia bilang. Ini tugas saya bilang. Nah, kita berharap lah ini mau lebaran Om, ya kan? Kalau bisa Pak Wahid segera turun lah, lihat daerah-daerah yang harus kita aspal ya. Paling kurang tidak berlubang. Jangan begitu temilahan. Bukan temilahan aja, inhur, rohul, banyak sekarang kalau kita lihat di media sosial ya kan. Nah, segera turun, segera seperti Ramadan sambil meninjau ini. Kalau ada dananya segera diaspal. Kalau gitu kan? Mantan sekretaris Dinas PU paham gitu kan? Enggak, satu lagi yang kita minta ya kan. Apa dong? Kalau memang itu tidak tanggung jawab kita, jangan mengada-ngada. Duit enggak ada. Ya kan? Kalau kewenangan provinsi aja. Provinsi aja, jalan provinsi aja. Jangan macam pilkada kemarin. Jalan kabupaten kota pun kita ambil alih. Sekarang tunda bayar jadinya.
ya kan? Nah, untuk mencari nama. Omong-omong aja nih. Itu nggak bayar sekarang kan? Kenyataan yang katanya kemarin dalam pilkada, dalam debat tidak akan ada defisit. Nyatanya defisit. Ya itu mengada-ngada. Duit kita ndak ada, kita mau jadi pahlawan. Nah, harusnya kerjakan tugas tupoksi lah dulu. Misalnya macam Pak Wahid ingin jalan tidak berlobang, jalan provinsi itu dulu, ya kan? Apa kata Pak Yan? Ya, jadi ya namanya balik lagi kita ngomong, namanya juga janji ya. Dia janji. Ya. Cuman janji ini kan ketika kepalanya menjadi dia kepala daerah, dia jadi jatuh kan nanti dia akan menghitung dengan baik kemampuan keuangan dia untuk itu dulu. Karena gimana kondisi keuangan, kalau dia kondisi normal saya bilang itu mungkin bisa cepat dia lakukan dengan cara kerja yang cepat. Cuman dalam kondisi kayak gini mungkin gini, saya lihat Pak Gubernur di media yang saya pantau, Pak Gubernur, Pak Wakil dia sudah roadshow lah kepada beberapa OPD di Pemprov, baik itu di Rumah Sakit Umum, Bapenda, Badan Kepegawaian. Mungkin hari ini kalau tidak salah saya dengar info dia ke Bang Riau. Cuman itu kan mau cross check, artinya juga dia sudah nyampaikan ini Lebaran. Ada loh pernyataan Pak Gubernur bahwa ketika Lebaran saya tidak mau lagi dalam kondisi Lebaran ini tidak ada lagi jalan yang rusak, jalan apa, dan artinya dia punya keinginan. Dia mengingatkan PU malah kan ya. Maksud kita jangan hanya mengingatkan aja. Kalau bisa, bukan ya. Pak Gubernur tuh turun gitu, turun dia ke bawah tuh ya kan. Sekalian apa? Safari Ramadan, ya kan, jumpa masyarakat. Cuman kan wilayah ini besar, meninjaunya, ya kan, ruas jalan ini kan banyak cabang. Dia pinginnya titik di sini Safari Ramadan, dan yang jalan rusak sebelah sini. Misalnya untuk pembangunan instansi vertikal. Dengan berharap dengan APBN. Tanggung jawab orang lama ke kita juga yang buat masalah dia, kita juga yang masuk penjara, kita cuci piring. BUMD orang partai semua. Dapat kue jabatan dia. Nah, ini kan jadi contoh yang baik bagi dia. Ini mengantisipasi isu orang ini pecah. SPPD fiktif di sekretariat dewan tuh di mana dewan Pak? Di rumah sendiri nggak bisa dia ngawasi Pak. Mati lampu diputus kena nggak bayar. Dinas PU ternyata klien bukan segini, klien segini. Ini fiktif nih. Sikat, ya kan?